Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, Rabu tanggal 13 Desember 2023, saya Pendeta E.H. Sibarani bersama istri Ibu Surta akan membagikan renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Kami boleh menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil daripada kitab 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita akan mendalami kebenaran firman Tuhan ini dengan beberapa pertanyaan. Bagaimanakah perbandingan waktu-waktu bagi Tuhan dan manusia? Tuhan itu berada di luar konsep waktu. Bagi manusia terasa lama, namun bagi Tuhan hanya bagaikan kedipan mata. Waktu Tuhan sangat jauh berbeda dengan waktu manusia, dan waktu manusia dengan waktu Tuhan sangat jauh perbandingannya. Pada ayat 8 berbunyi bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Apakah Tuhan lalai dalam menepati janjinya? Tuhan tidak pernah sekalipun lalai dalam menepati janjinya. Tuhan setia memenuhi dan menggenapinya semua janjinya. Tuhan itu bekerja atas dirinya sendiri dan atas kehendaknya sendiri. Pekerjaan Tuhan sempurna. Dia tidak akan bekerja dengan sembarangan, karena Dia adalah sempurna. Pada ayat yang 9 berbunyi bahwa Tuhan itu adalah sabar. Maka dalam menggenapi setiap perkataannya, Tuhan bekerja atas dasar sifatnya yang penuh kesabaran. Namun sewaktu-waktu, tanpa disangka-sangka manusia, perkataan dan janjinya itu dapat terjadi dalam diri kita. Apakah yang Tuhan kehendaki dari kita? Dalam masa penantian kedatangan Tuhan kedua kalinya, kepada kita setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus diingatkan agar kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu dengan kesabaran, sebab kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya seperti pencuri. Saudara-saudara, dalam setiap janji Tuhan ada kehendaknya yang mulia buat orang-orang percaya. Apa kehendak Tuhan yang mulia itu? Kehendak Tuhan yang mulia itu adalah
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang selamat dan berbalik serta bertobat. Berbalik adalah mengarahkan setiap jalan dan tujuan hidup ini hanya kepada Tuhan. Artinya, yang sudah jauh dari Tuhan harus datang dekat dengan Tuhan. Yang tidak menciptakan persekutuan yang intim dengan Tuhan harus membangun hidupnya menjadi intim dengan Tuhan. Bertobat adalah kembali kepada kekudusan Allah. Firman Tuhan berkata pada 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berbunyi, "Kuduslah kamu sebab aku adalah kudus." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pasti terlaksana dan tidak mungkin dapat digagalkan oleh siapapun dan dihambat oleh kuasa manapun. Maka mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan memperlengkapi diri kita, hidup di dalam firman, hidup di dalam Kristus Yesus, penuh dengan kesabaran, menantikan kedatangannya yang kedua kali, sambil kita berbalik kepada Kristus dan juga bertobat. Hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya berarti hidup kita sungguh dikuasai oleh Tuhan. Mari kita menata kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita jadikan hidup kita menjadi alat dan sarana untuk menghadirkan kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bagikan firman ini kepada sanak saudara, sahabat, teman-teman, dan kepada anggota persekutuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur di mana firman-Mu mengingatkan kami agar kami terus-menerus mempersiapkan diri kami di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Roh Kudus senantiasa menguasai hati pikiran kami, agar kami senantiasa hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firman-Mu, dan kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan, agar kami memiliki seperti kehidupan Kristus yang penuh kasih, penuh dengan kekudusan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat merayakan Natal Yesus Kristus. Tuhan memberkati.